Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Masih dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya mengucapkan Dirgahayu yang ke-80 Republik Indonesia yang kita cintai, kiranya terus semakin mengalami kemajuan. Saudara-saudara, kita sudah mengalami kemerdekaan secara politik sebagai sebuah negara yang berdaulat, sebagai sebuah negara yang sudah merdeka. Tetapi sebagai orang Kristen, kita juga memiliki sebuah kemerdekaan secara rohani. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Tapi kemudian di dalam Galatia pasal 5 ayat 13, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita ini saya beri tema merdeka untuk melayani. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa ada kemerdekaan yang sejati. Maka kalau demikian, ada juga kemerdekaan yang semu. Kemerdekaan sejati itu bicara tentang kemerdekaan secara rohani yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi, di luar Yesus Kristus sesungguhnya itu hanyalah kemerdekaan yang semu, bahkan juga bisa dikatakan sebagai kemerdekaan yang palsu secara rohani. Saudara-saudara, kemerdekaan itu adalah pemberian atau anugerah, bukanlah hasil usaha kita sebagai manusia yang terbatas. Kemerdekaan di dalam Kristus itu sifatnya kekal dan juga sempurna karena memang sudah dikerjakan secara komplit. Maka dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang percaya yang ada di dalam Kristus. Saudara, dalam konteks surat Galatia, di sana disebutkan ada pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya melalui Injil Kristus, tetapi harus ditambah dengan tradisi-tradisi hukum Taurat seperti sunat. Tetapi terhadap pengajaran ini, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 9. Jadi dalam bagian ini, Rasul Paulus sangat tegas menyatakan bahwa seseorang akan mengalami kemerdekaan secara rohani hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Kristus, kita sudah memiliki status yang baru sebagai orang merdeka, sebagai anak-anak Allah. Jadi, esensi atau inti kemerdekaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya, di dalam Injil Yohanes, pasal 8 ayat 36, di sana dinyatakan, apabila anak itu, maksudnya Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi, kemerdekaan Kristen tidaklah didasarkan pada garis keturunan atau silsilah secara biologis. Tetapi sekali lagi, bahwa kemerdekaan sejati kita temukan melalui Kristus yang sudah mengorbankan dirinya. Dia mati disalibkan adalah untuk memberikan kita kelepasan dari segala perbudakan dosa dan iblis. Maka sekali lagi, ini sangat jelas dan tegas. Di dalam Yesus Kristus, kita memiliki status sebagai orang merdeka, sebagai anak-anak Allah. Inilah anugerah yang harus kita syukuri, yang harus kita terima dengan sukacita. Saudara, apa maksud atau tujuan kemerdekaan itu? Kemerdekaan itu mendorong kita untuk hidup semakin giat di dalam melayani satu dengan yang lain. Jangan salah mempergunakan kemerdekaan
yaitu untuk memuaskan keinginan daging atau untuk menyenangkan diri sendiri. Saudara, ada contoh ya bahwa kita ini terbatas. Dalam usia tertentu biasanya ada pantangan untuk makan makanan tertentu sesuai dengan kondisi tubuh, sesuai dengan kondisi kesehatan. Ada yang harus menghindari gula terlalu banyak karena diabetes. Ada orang yang pantang garam terlalu banyak karena darah tinggi. Ada yang pantang daging jeroan atau pantang daging tertentu karena masalah asam urat. Ada juga pantang makanan berlemak karena masalah kolesterol, dan lain sebagainya. Sekalipun kita memiliki kebebasan untuk makan, tetapi orang yang berhikmat haruslah mampu menahan diri dan juga mengetahui batasan-batasan sehingga dia tidak menambah masalah ataupun penyakit di dalam hidupnya. Saudara-saudara, sekali lagi, merdeka itu artinya bebas. Namun kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan untuk hidup di dalam kebenaran, melakukan kebaikan, kemerdekaan untuk melayani, kemerdekaan untuk melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang menjadi berkat bagi sesama, dan tentu di atas semuanya, kemuliaan Tuhanlah yang dinyatakan. Karena itu, saudara-saudara, ingatlah firman Tuhan ini di dalam Galatia pasal 5 dikatakan ayat 13. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dengan demikian, kehidupan kita akan berguna dan kehidupan kita akan lebih bermakna. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan, baik kami sebagai bangsa dan negara. Kami bersyukur 80 tahun Engkau sudah memelihara bangsa ini, dan doa kami supaya Tuhan terus memberkati Indonesia semakin jaya dan mengalami kemajuan di berbagai bidang. Kami juga bersyukur secara pribadi Engkau sudah menyelamatkan kami, memberikan kami kebebasan atau kemerdekaan sejati secara rohani, dan oleh karya Kristus kami sudah mendapatkan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur dan tolong kami supaya kami mengisi kemerdekaan itu, mempergunakan kesempatan itu untuk hidup melayani, melakukan yang baik sesuai dengan firman-Mu. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.